itu dimensi rongganya sekitar 5 kali 10 kali 10 lah meter ya, itu dimensinya. Nah, tapi di bawahnya, di kedalaman dari 30 sampai 50 meter itu ada indikasi rongga yang lebih besar, yang dimensinya sekitar 20 kali 40 meter, lebih besar lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa ketemu rongga, maka kita bisa menurunkan kamera ke bawah kan untuk melihat ada apa di dalam atau rongga apakah itu. Tapi sayangnya kegiatan ini dibatalkan karena ada instruksi untuk ditunda. Jadi pertanyaannya kan gimana transportasinya? Apa dipanggul satu-satu? Apa barangkali kalau dari Pelabuhan Ratu itu pakai perahu gitu lewat Cimandiri gitu ya? Tapi setelah itu kan dia perlu diangkut ke atas, bukan di daerah perbukitannya, tapi di dataran yang sekarang menjadi Laut Jawanya itu yang menjadi tanah yang primadonanya itu. Jadi saya pikir pusat peradaban di bawah laut. Video ini merupakan bagian kedua dari pembahasan ilmiah mengenai situs Gunung Padang dengan narasumber Profesor Dr. Dhani Hilman Atawijaya. Pada bagian ini, fokus kajian diarahkan pada temuan anomali geofisika yang mengindikasikan keberadaan ruang atau rongga di bawah struktur utama Gunung Padang. Sebuah fitur yang menurut hasil interpretasi sementara, berpotensi merupakan ruangan yang dibentuk oleh aktivitas manusia purba. Selain itu, video ini juga mengulas kemungkinan keterkaitan Gunung Padang dengan kawasan purba Sundaland, sebuah daratan besar yang pernah ada di Asia Tenggara sebelum tenggelam akibat kenaikan muka laut pada akhir zaman es. Profesor Dhani Hilman menjelaskan bahwa indikasi keberadaan ruang di bawah Gunung Padang pertama kali terdeteksi saat kegiatan pengeboran, ketika fluida dan sirkulasi bor tiba-tiba hilang secara instan. Fenomena ini tidak mungkin terjadi jika hanya berupa rekahan atau fraktur alami batuan, karena volumenya terlalu besar dan reaksinya sangat cepat. Hal tersebut menjadi indikasi kuat bahwa terdapat ruang kosong di bawah struktur teras kelima Gunung Padang. Tetapi ada yang menarik adalah ketika dibuka bor di teras 5 ya, di kedalaman jadi ketemunya tanah gitu ya, tanah, terus di kedalaman 8 meter ini kan bornya itu pakai air gitu ya, dipermudah dengan air, itu airnya masuk semua ke ininya, ke lubang bornya dan nggak balik lagi gitu ya. Jadi bor terus itu airnya hilang mulai dari kedalaman 8 meter sampai 14 meter ya. Terus air yang masuk ke dalam itu sekitar lupa saya 32.000 liter kalau nggak salah gitu ya. Artinya ada sesuatu ya, entah itu ruang, rongga atau apapun yang akhirnya terisi dengan volume air sebesar itu. Iya, jadi dari situ saja itu harus hilangnya kan ke satu ruang kan. Jadi itu yang sebabnya ya di bawah teras 5 itu ada ruang. Kalau hanya rekahan atau fracture batuan tidak mungkin sebesar itu bisa masuk, dan itu kan instan ya, cepat sekali. Begitu air masuk, air dari sirkulasi bor itu langsung hilang. Jadi berarti memang ada ruang di bawah. Itu udah nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Temuan ini kemudian diperkuat oleh hasil pencitraan geofisika menggunakan metode geolistrik dan seismik tomografi yang secara konsisten menunjukkan adanya banyak rongga berukuran besar di bawah situs Gunung Padang. Dari dua metode berbeda tersebut saling mengkonfirmasi, sehingga secara ilmiah sulit untuk dibantah. Dan selain itu kan dari pencitraan kita dari geolistrik, dari seismik tomografi, itu juga mengkonfirmasi bahwa di bawah Gunung Padang itu ada banyak rongga-rongga besar. Dan kalau kita melihat dari geometrinya, dari posisinya di lapisan batuan itu, ya kita bisa bilang itu kemungkinan besar adalah ruang yang berkaitan dengan aktivitas manusia, bukan hasil alamiah seperti lava tube yang kata orang bilang itu bukan. Soalnya ini ruangnya banyak ya, jadi ada ruang yang di atas si lava andesit yang alamiah itu. Jadi artinya dia berada di unit 3 dan unit 2 gitu ya, di tumpukan batuan. Jadi kalau di situ ada ruang berarti ya bukan lava tube kan, bukan alamiah.
pasti itu merupakan bagian dari konstruksi batuan. Tapi kita juga memang melihat ada rongga yang bahkan lebih besar lagi ada di batuan masif vulkanik itu gitu ya. Nah itu masih ada kemungkinan itu dulunya pernah jadi rongga batuan alamiah gitu ya. Jadi kan proses pembukaan magma itu bisa menghasilkan rongga. Jadi ketika si batuan yang di luarnya sudah membeku tapi ada yang di dalamnya tuh masih panas begitu ya. Nah kemudian dia yang si liquid panasnya itu dia keluar melalui celah-celah batuan sehingga meninggalkan rongga gitu ya. Jadi bisa jadi dulunya pernah ada rongga yang alamiah. Tapi kalau melihat dari bentuknya yang rektangular gitu ya dan posisinya itu sangat strategis, saya bisa katakan bahwa walaupun itu bisa saja dulu pernah ada rongga atau gua alamiah, tapi kelihatannya juga sudah sudah dibentuk ulang lah atau sudah dimodifikasi oleh manusia. Iya, ini juga menarik ya. Jadi di Gunung Padang ini ada rongga-rongga yang polanya tidak sederhana dan tidak hanya satu ya, tapi beberapa. Nah, yang utamanya di tengah-tengah situs, jadi antara teras 1 dan teras 2 itu di bawahnya ada 2 level rongga. Jadi itu nggak hanya satu, ada 2 level. Yang pertama di kedalaman sekitar 10 sampai 20 meter. Itu dimensi rongganya sekitar 5 kali 10 kali 10 lah meter ya. Itu dimensinya. Nah, tapi di bawahnya di kedalaman dari 30 sampai 50 meter itu ada indikasi rongga yang lebih besar yang dimensinya sekitar 20 kali 40 meter, lebih besar lagi gitu ya. Nah itu ya sampai sekarang kan itu masih data geofisika ya, dari seismik tomografi dan geolistrik begitu ya. Tapi itu datanya sangat kuat, bagus karena cocok antara hasil geolistrik dengan seismik tomografi. Tapi tentunya kalau untuk pembuktian finalnya begitu ya harus dibor. Pada tahap prapugaran sebenarnya telah direncanakan kegiatan pengeboran untuk memeriksa stratigrafis sekaligus menembus rongga-rongga tersebut. Peralatan pengeboran bahkan telah dipersiapkan untuk dikirim ke lokasi. Sayangnya kegiatan ini dibatalkan karena adanya instruksi penghentian. Jadi sebetulnya waktu kegiatan prapemugaran ini kita sudah mau ngebor, itu sudah ada rencana, bahkan sudah mau di peralatan bor sudah mau dikirim ke Gunung Padang waktu itu. Tujuannya adalah selain untuk memeriksa stratigrafi ya, tapi kita juga ingin membor langsung ke si rongga-rongganya itu tadi. Nah kalau misalnya kita bisa ketemu rongga, maka kita bisa menurunkan kamera ke bawah kan untuk melihat ada apa di dalam atau rongga apakah itu, untuk memastikan apakah itu rongga alamiah atau buatan manusia gitu ya. Tapi sayangnya kegiatan ini dibatalkan karena ada instruksi untuk ditunda. Saya pikir kalau saya sih pesannya ke masyarakat, termasuk masyarakat akademis, ya masalah seperti ini jangan malah cuma diperdebatkan, tapi harus dibuktikan gitu ya. Jadi ya mari kita sama-sama buktikan. Saya pikir yang paling ultimate surveinya ya dibor aja langsung ke situ ke rongganya, biar lebih jelas kan. Karena kami juga yang tahu gitu ya sebetulnya itu apa. Jika batu-batu kolom yang tersusun rapi di permukaan puncak memang terbentuk secara alamiah, mengapa justru di bawah unit 3 hasil pengeboran dan ekskavasi tidak ditemukan formasi kolom serupa? Mengapa lapisan bawah hanya menunjukkan batuan vulkanik masif tanpa jejak struktur kolom basal yang biasanya terbentuk akibat proses pendinginan magma? Pertanyaan ini memunculkan hipotesis yang lebih kompleks. Apakah batu-batu kolom tersebut bukan berasal dari dalam tubuh Bukit Gunung Padang itu sendiri? Jika demikian, dari mana asalnya? Namun jika batu-batu tersebut memang diangkut dari lokasi lain, siapa yang melakukannya, kapan, dan dengan teknologi seperti apa? Bagaimana mungkin masyarakat prasejarah memindahkan batu-batu besar dengan berat bertonton ke puncak bukit yang curam dan terpencil? Dan diorientasikan oleh manusia, maka pertanyaan mendasar pun muncul. Sejauh mana tingkat pengetahuan, teknik geometri, dan organisasi sosial masyarakat yang membangun Gunung Padang? Apakah mereka hanya komunitas megalitik sederhana?
atau bagian dari tradisi peradaban yang lebih tua dan kompleks yang jejaknya sebagian besar telah hilang di telan waktu. Nah kalau yang di teras 1 itu kita lihat sekarang kan yang kita lihat hamparan rumput ya, dan kita sudah diskusikan itu tanahnya sebetulnya tipis saja, kurang dari 1 meter, paling setengah meteran itu. Tanah timbun tuh ya, tanah timbun. Tanah timbun berarti dia akan menimbun si unit 2, si lapisan budaya yang tuanya. Kemudian di atasnya kita lihat kan ada batu-batu yang didirikan gitu ya. Jadi itu pertanyaannya, apakah itu ditimbun dulu terus didirikan batunya, atau sambil menimbun terus si batunya dipegangin gitu ya. Menurut saya itu kan teknik yang ya detailnya lah yang tidak terlalu signifikan. Nah yang paling yang paling signifikan atau yang paling luar biasa adalah yang membuat unit 2. Karena apa? Karena batu-batunya yang lebih banyak lagi, kan sangat banyak ya. Kalau unit 2 itu kan tebal sampai 5 meter, dan dia membungkus si Bukit Gunung Padang itu sampai sekitar 30 meteran lah ke bawah itu ya. Jadi satu bangunan besar lah. Jadi kalau kita bandingkan tinggi bangunan unit 2 di Gunung Padang itu ya setinggi Borobudur. Setinggi Borobudur ya, tidak lebih tinggi dari Borobudur. Berarti kan volumenya besar sekali. Nah pertanyaannya sekarang, dan kita tidak menemukan di radius 5 km, berarti sumbernya kemungkinan bisa puluhan kilometer dari Gunung Padang, berarti ada transportasi dari batu-batu tersebut, dan itu kan batunya ya bisa ratusan kilo. Berarti pertanyaannya kan gimana transportasinya? Apa dipanggul satu-satu, apa barangkali kalau dari Pelabuhan Ratu itu pakai perahu gitu lewat Cimandiri begitu ya. Tapi setelah itu kan dia perlu diangkut ke atas, berarti diangkut satu-satu. Jadi itu memerlukan organisasi masyarakat yang sudah besar ya, dan barangkali juga dia memakai perkakas atau peralatan yang cukup maju lah untuk mengangkut batu itu ke atas, dan kemudian dia kan kalau kita lihat kan susunannya sangat rapih ya. Berarti juga teknik untuk membangun, untuk menyusun batu dan membangunnya itu sudah cukup maju lah. Jadi saya pikir yang luar biasa di Gunung Padang itu adalah teknik membangun si unit 2 dan unit 3. Kalau unit 1 saya pikir nggak terlalu signifikan lah kalau saya bandingkan dengan yang Punden Berunak atau step piramid yang di Toba. Itu yang di Toba lebih besar lagi batunya. Dia tingginya 120 meter ya, dan batunya itu ada yang 1 ton nggak barangkali ya. Dan itu sekarang ada di atas bukit, 100 meter di atas si datarannya itu. Kalau kita tanya orang masyarakat Toba di sekitarnya, dia bilang, saya tanya sama masyarakat Toba kan masyarakat Toba tuh terkenal juga dia ahli batu ya. Dia memang, masyarakat Toba memang pandai dia menyusun batu. Tapi setelah itu saya tanya, apakah sekarang masyarakat bisa membangun seperti ini? Dia bilang, waduh nggak bisa lah Pak. Itu batunya kan gede-gede gitu kan. Kita sudah nggak kuat lagi bikin seperti itu gitu. Jadi biasanya sih mereka bilang ya mungkin nenek moyang kami sakti Pak, gitu ya. Jadi demikian ya. Jadi memang banyak fenomena dari megalitik itu yang memperlihatkan batu-batu besar yang menjadi pertanyaan bagi kita, gimana ngangkutnya, gimana ngangkatnya, gimana mahatnya gitu. Gunung Padang bukan sekedar situs arkeologi atau fenomena geologi. Ia adalah laboratorium pertanyaan, tempat di mana data ilmiah justru melahirkan lebih banyak tanda tanya daripada jawabannya. Dan mungkin disinilah esensi sains bekerja. Bukan untuk menutup diskusi, tetapi untuk terus membuka ruang tafsir, pengujian ulang, dan keberanian mempertanyakan ulang sejarah awal peradaban di Nusantara. Pada unit 3 ditemukan artefak yang dikenal sebagai batu kujang yang berada di atas unit 3 dan tertimbun tanah setebal sekitar 4 meter. Dari posisi bentuk dan materialnya yang berbeda dari batuan sekitar, artefak ini jelas bukan batuan alamiah. Batu kujang memiliki bentuk sudut tajam dan sangat teratur yang tidak mungkin dihasilkan oleh proses erosi alam. Selain itu, pada batu-batu kolom Gunung Padang juga ditemukan berbagai torehan dan bentuk unik seperti pola menyerupai tapak harimau atau kujang. Sebagian dari bentuk tersebut diduga kuat merupakan hasil pahatan manusia, meskipun masih memerlukan penelitian lanjutan untuk memastikan mana yang alami dan mana yang buatan. Ya ada jejak pahatan. Jadi di unit 3 itu kan mungkin kita tahu ada batu kujang itu ya, batu kujang yang berbentuk seperti kujang itu memang artefak, betul-betul artefak itu. Kita temukan
Batu Kujang itu adalah di atas unit 3. Di atas unit 3 kemudian ditimbun oleh tanah setebal 4 meter. Itu di selatannya teras 5 gitu ya. Dari posisinya aja kita sudah bisa menduga bahwa itu artefak. Bukan batuan alamiah. Itu pertama, satu. Kemudian yang kedua, material dari Batu Kujang itu nggak sama dengan batuan sekitarnya. Tidak sama dengan batu-batu kolomnya, tidak sama dengan batuan boulder yang ada di dekatnya. Nggak sama, beda banget. Jadi itu juga mengkonfirmasi bahwa itu adalah artefak. Yang ketiga, Batu Kujang itu kan dia materialnya masif ya, tapi dia berbentuk sudut-sudut tajam gitu ya, dan sangat regular lah gitu ya. Nah kalau erosi alam itu nggak bisa membuat satu batuan yang internal strukturnya masif menjadi tajam-tajam. Kalau erosi itu biasanya efeknya jadi membulat-bulat begitu ya, kecuali kalau ada ada perlapisannya, ada di batuan itu bisa membuat menjadi tajam. Tapi kalau untuk kasus itu tidak ya. Jadi itu satu topik yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat di batu-batu kolom di Gunung Padang itu ada jejak-jejak torehan-torehan ya, dan membentuk ada yang unik-unik begitu ya. Yang tadi salah satunya ada seperti tapak harimau, ada yang seperti dibilang orang seperti kujang gitu ya. Nah, kita sudah sudah kita lihat, kita teliti juga lah secara umum bahwa paling tidak sebagian dari torehan itu, dari bentuk-bentukan itu kelihatannya bukan alamiah gitu ya. Kelihatannya itu sepahatan. Tapi saya pikir itu perlu itu yang salah satu yang perlu diteliti lebih lanjut lah barangkali ya. Jadi ya itu nggak semuanya potensi sebagai pahatan, tapi ada juga yang alamiah, tapi banyak yang sepertinya bukan alamiah tapi pahatan. Dari aspek kronologi unit 3 Gunung Padang diperkirakan berasal dari akhir zaman es atau Pleistosen akhir. Ketika kawasan Sundaland masih berupa daratan luas yang menghubungkan wilayah Asia Tenggara, daratan dengan kepulauan yang kini terpisah oleh laut, hasil uji penanggalan karbon terhadap material yang berasosiasi dengan unit 3 menunjukkan usia sekitar 16.000 tahun sebelum Masehi. Angka ini berada jauh sebelum peristiwa kenaikan muka air laut global yang menyebabkan tenggelamnya Sundaland, yang menurut kajian geologi dan paleoklimatologi terjadi sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi. Jika data ini dapat dikonfirmasi melalui penelitian lanjutan, maka unit 3 berpotensi berhubungan dengan masyarakat prasejarah yang hidup pada masa tersebut, sebelum terjadinya fragmentasi daratan akibat perubahan iklim global. Namun demikian, interpretasi ini masih memerlukan verifikasi multidisiplin yang lebih mendalam. Profesor Dani berpendapat bahwa pusat peradaban pada masa Sundaland kemungkinan besar berada di dataran rendah yang kini tenggelam jadi Laut Jawa, bukan di wilayah perbukitan. Keberadaan struktur monumental di Gunung Padang menunjukkan bahwa lokasi ini memiliki makna penting lintas generasi sehingga terus dibangun, dimodifikasi, dan digunakan kembali oleh masyarakat pada periode-periode berikutnya. Dengan demikian, Gunung Padang tidak hanya dipahami sebagai satu fase kebudayaan yang tunggal, melainkan sebagai situs berlapis yang mencerminkan dinamika panjang interaksi manusia dengan lanskapnya sejak masa prasejarah hingga periode yang lebih muda. Ya, dari umurnya sudah jelas, berarti yang unit 3 itu adalah peradaban ketika masih Sundaland di zaman es. Kalau yang unit 2 kan 8.000-an, berarti sudah zaman panas. Itu sudah masuk zaman sejarah dunia ya. Lapisan unit 3 Gunung Padang itu merupakan indikasi atau terkait dengan masyarakat yang pernah ada di zaman es ketika Sundaland masih ada gitu ya, merupakan daratan yang besar. Kalau masalah itu pusat peradaban ya kita tidak tahu, malah menurut saya sih bukan, karena tadi yang sudah kita diskusikan yang cocok menjadi pusat peradaban atau pusat di mana populasi manusia berkembang bukan di daerah perbukitannya, tapi di dataran yang sekarang menjadi Laut Jawanya itu yang menjadi tanah yang primadonanya itu. Jadi saya pikir pusat peradaban di bawah laut. Ya, jadi saya pikir memang apapun yang ada di Gunung Padang, terutama di bawahnya itu ada hal yang amat sangat penting lah gitu ya. Itu kita bisa lihat kenapa Gunung Padang dibangun berkali-kali. Ya. Setelah unit 3 ditinggalkan oleh masyarakat yang membangunnya, kemudian kan
datang lagi masyarakat membangun unit 2, kan dibangun lagi kan, berarti kan dianggapnya, padahal kan waktu itu mungkin waktu si masyarakat unit 2 datang ke sana yang bangun unit 2, dia melihat si struktur yang unit 3 tuh udah lapuk banget pas itu, karena udah ribuan tahun ditinggalkan kan. Tapi kok kenapa dibangun lagi? Berarti kan mereka anggap, mereka masih tahu bahwa di Gunung Padang itu adalah situs yang sangat penting, barangkali menyimpan sesuatu yang terkait nenek moyang mereka, nenek moyangnya nenek moyang kita berarti kan gitu. Jadi saya pikir Gunung Padang itu punya punya arti atau fungsi yang penting untuk masyarakat Guna waktu itu. Apakah itu untuk tempat ritual, apakah itu ada tempat penyimpanan warisan nenek moyangnya yang lebih tua lagi, yang kita nggak tahu. Itu saya pikir yang menjadikan lebih menarik lagi untuk meneliti lebih lanjut apa yang ada di Gunung Padang. Fakta bahwa Gunung Padang dibangun berulang kali menunjukkan bahwa situs ini dianggap sakral dan penting oleh masyarakat dari berbagai zaman. Kemungkinan fungsinya masih terbuka, apakah sebagai tempat ritual, pusat simbolik, atau lokasi penyimpanan warisan penting nenek moyang. Justru misteri inilah yang menjadikan Gunung Padang sangat menarik dan layak untuk diteliti lebih lanjut secara ilmiah. Kita juga melihat ada banyak indikasi pola-pola struktur yang menarik, yang kelihatannya terkait aktivitas manusia, itu ada berada di dasar laut, di dalam laut ya, di laut yang dangkal di sekitaran Pulau Jawa. Jadi kita juga sudah ada data yang bagus, yang sangat kuat.